Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Walaupun kita belajar di rumah, tetap bersemangat dan tetap rajin berolahraga agar tubuh anak-anak tetap sehat dan bugar. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Tetapi sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Nana, untuk masuk kepada materi, Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak nanti bisa mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. Yang kedua, anak-anak bisa mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada olahraga lempar roket. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mempraktikkan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh. Dan yang terakhir, anak-anak bisa mempraktikkan juga kombinasi jalan, lari, dan lempar dalam olahraga lempar roket. Nah, seperti ini anak-anak tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap tentang materi atau untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Silahkan siapkan catatan ya untuk bersiap menyatat jika ada hal-hal yang penting dan perlu anak-anak pahami. Baik, yang pertama adalah untuk kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Nah, yang pertama adalah untuk kombinasi jalan dan lari. Nah, jadi di sini anak-anak akan menggabungkan gerak jalan dan lari dalam sebuah gerakan ya, atau sebuah rangkaian gerakan yang mana pertama di sini anak-anak adalah berjalan. Ya, dimulai dengan berjalan. Nah, selanjutnya langsung berlari dengan larinya berkelok-kelok. Nah, itu untuk kombinasi jalan dan lari anak-anak. Yang berikut, yang kedua adalah kombinasi lari dan lompat. Nah, di sini anak-anak ya, gerakan lari dan lompat digabungkan menjadi sebuah rangkaian gerakan kurang lebih seperti ini. Ya, anak-anak berlari kemudian melompati rintangan yang ada. Ya, anak-anak untuk rintangannya ini bisa menggunakan kardus atau benda lain yang tidak berbahaya ya. Nah, kita masuk kombinasi yang ketiga adalah kombinasi untuk gerakan jalan, lari, dan lompat. Nah, dimulai dengan gerakan berjalan, ya, kemudian nanti disambung dengan lari dan lompat, melompati sebuah rintangan. Nah, di sini Pak Guru menggunakan rintangan kardus, ya. Anak-anak nanti bisa menggunakan rintangan lain, ya, bisa tali atau benda lainnya, intinya tidak berbahaya, ya. Seperti itu, ya. Kita mulai jalan, ya, kemudian berlari dan lompat. Nah, seperti itu untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat. Kita lanjutkan untuk kombinasi yang berikutnya, yakni kombinasi melompat dan mendarat. Nah, di sini anak-anak bersiap di sebuah titik ya. Di sini ada bak lompat jauh. Nah, anak-anak nanti bisa menggunakan halaman yang ada rumputnya ya. Yang ketika anak-anak nanti melompat tentunya dalam mendarat tidak begitu berbahaya ya. Nah, kemudian anak-anak nanti melompat dan mendarat di bak pasir ya, atau di rumput yang ada di halaman anak-anak ya, atau di lapangan. Ya, gerakannya kurang lebih seperti ini. Ya, melompat dan mendarat. Nah, yang berikut untuk kombinasi berikutnya adalah kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Jadi, anak-anak bermula dari jalan, ya, kemudian berlari, ya,
dan lompat. Ya, seperti itu. Pada lompat jauh. Dan tentu anak-anak nanti bisa mempraktikannya tidak harus di bak pasir, bisa di halaman rumah ya. Dan tentunya pastikan permukaan tanahnya tidak berbahaya ya. Dan permukaan tanahnya diusahakan yang ada rumputnya. Jadi kalau anak-anak jatuh tidak akan memberikan dampak yang begitu berbahaya. Begitu untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Nah, yang berikut anak-anak adalah kombinasi untuk gerak dasar jalan, lari, dan lempar pada lempar roket. Yang pertama adalah kombinasi jalan, lari, pada gerakan awalan lempar dan roket. Jadi, ketika akan melempar roket atau lempar turbo, anak-anak tentu menggunakan awalan jalan dan lari ya. Kurang lebih seperti ini. Bermula dari jalan ya, kemudian lari. Nah, seperti itu. Dan yang berikut kombinasi lari lempar pada tolakan sebelum melempar. Ya, jadi di sini seolah-olah anak-anak bersiap mau melempar, di mana menggabungkan kombinasi lari dan persiapan atau tolakan untuk melempar. Kurang lebih seperti berikut ya. Diawali dengan lari ya, kemudian lari bersiap dan bersiap untuk melempar. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak adalah untuk kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar ya. Dan anak-anak bisa lihat contoh di sini, jalan dan lari kemudian melempar. Yaitu untuk kombinasi gerakan yang ketiga. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan kombinasi gerak dasar dalam permainan olahraga lompat jauh. Nomor 2, dalam melakukan awalan dalam lompat jauh dibutuhkan kombinasi gerak dasar apa? 3, melakukan kombinasi lari dan lompat dapat ditunjukkan dalam olahraga apa? 4, melempar turbo membutuhkan kombinasi gerak dasar apa saja? Dan yang terakhir, nomor 5 adalah sebutkan kombinasi yang terdapat dalam awalan lempar turbo. Nah, anak-anak, demikian materi dan tugas yang sudah Pak Arif berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan di buku kecil ya, kemudian difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Arif. Sebelum kita akhiri, kita bacalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sudah Pak Arif berikan. Pak Arif akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.